Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berasal dari manajemen D3 STI STMB Bandung. Kelompok 1 ini beranggotakan 6 orang, yaitu Tipa-Tipa, Adrina, Gita, Muhammad Ilham, Emaili, dan juga Ludia. Nah, di video kali ini kita akan mempresentasikan tentang pengadaan sumber daya manusia. Adapun dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari manajemen sumber daya manusia. Nah, maka dari itu izinkan kami untuk mempresentasikan pengadaan sumber daya manusia ini. Pengadaan SDM atau procurement pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan. Dalam mencapai tujuan, pengadaan karyawan yang kompeten dan berkualitas akan mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam meraih tujuan di masa depan. Pengadaan SDM tentu sangat penting, bahkan memang harus dilaksanakan oleh perusahaan, mengingat bahwa karyawan adalah motor penggerak aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, proses pengadaan tenaga kerja itu tidak boleh dilakukan asal jadi saja, karena perusahaan harus lihat dalam memilih para calon karyawannya untuk direkrut. Dalam merekrut karyawan, perusahaan tidak hanya mempertimbangkan keterampilan saja. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan SDM adalah perencanaan tenaga kerja, analisis jabatan, rekrutmen, dan juga seleksi. Tujuan pengadaan SDM adalah karyawan yang kompeten, berkualitas, penunjang keberhasilan perusahaan dalam meraih tujuannya di masa depan. Oleh karena itu, pengadaan SDM ini sangat penting bagi perusahaan karena akan menunjang kesuksesan sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut dalam rangka menjalankan rencana terintegrasi yang sudah disusun oleh suatu organisasi dan proses untuk membuat rencana kebutuhan tenaga kerja dimulai dari perekrutan, pengembangan, pengendalian dalam rangka untuk mencapai cita-cita perusahaan dengan cara saling berintegrasi dengan baik. Mengapa perusahaan melakukan perencanaan tenaga kerja? Menurut Shimamura dalam bukunya Meldona, bahwa memiliki beberapa alasan. Yang pertama, perencanaan mengaitkan antara tindakan dan konsekuensinya. Perencanaan mendayagunakan sumber daya manusia lebih efektif dan efisien. Perencanaan mengaitkan sumber daya manusia dengan organisasi. Perencanaan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mendorong untuk terus berkembang. Selanjutnya, ada tujuan perencanaan tenaga kerja. Menurut Rifai, yang dikutip oleh Meldona, menjelaskan bahwa perencanaan tenaga kerja secara umum mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak diisi oleh karyawan. Yang ketiga, untuk menghindari kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang keempat, untuk menghindari mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, ada untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronasi sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program pengadaan, penyeleksian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, untuk menjadi pedoman dan melaksanakan mutasi atau vertikal dan horizontal dan pensiun karyawan. Yang kedelapan, untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Dari 8 tujuan perencanaan tenaga kerja, menurut Rifai dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perusahaan diperlukan adanya sebuah manajemen yang baik
Salah satunya adalah perencanaan tenaga kerja yang sudah termanajemen dengan baik melalui dengan tahap yang ada di sebuah perusahaan. Selanjutnya, manfaat perencanaan tenaga kerja. Yang diharapkan dari suatu perencanaan adalah dapat mencapai hasil yang telah direncanakan. Berikut adalah beberapa manfaat perencanaan SDM. 1. Meningkatkan sistem informasi SDM secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan SDM secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua, untuk meningkatkan pendayagunaan SDM. Yang ketiga, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi secara efisien. Lalu selanjutnya ada yang keempat, untuk menghemat tenaga, waktu, dana, serta dapat meningkatkan kecermatan dalam proses penerimaan tenaga kerja. Yang kelima, untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi dan pengolahan SDM oleh manajer SDM dengan manajer lainnya, meskipun terbatas di lingkungan unit kerja masing-masing. Yang keenam, perencanaan SDM jangka panjang sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengolahan SDM selama 2 atau 3 tahun bahkan 10 tahun mendatang. Yang ketujuh, perencanaan SDM jangka pendek bermanfaat untuk mengetahui posisi atau jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang. Pengembangan perencanaan kerja. Perencanaan SDM Manpower planning dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi terhadap beberapa hambatan dalam perencanaan SDM yang sering dialami sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan SDM belum optimal. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal. Pada saat dilakukan manpower planning, tantangan utama adalah optimalisasi pemanfaatan SDM untuk bekerja secara efektif pada saat jam kerja. 2. Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Ketidakhadiran sangat tinggi dan cenderung meningkat pada setiap tahun. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan SDM. 4. Kontrol tenaga kerja dan review. Definisi analisis jabatan. Dalam sebuah perusahaan, untuk bisa memanajemen sumber daya manusia dengan baik, membutuhkan analisis jabatan. Keberadaan analisis jabatan ini sangat penting karena peranan yang penting tersebut tentunya mengharuskan sebuah pembahasan secara detail. Adanya sebuah analisis yang satu ini bertujuan untuk menentukan karakteristik yang harus dimiliki seseorang dalam sebuah jabatan. Hasil dari sebuah analisis tersebut bisa berupa sebuah deskripsi maupun spesifikasi sebuah jabatan. Untuk lebih lanjut mengenai analisis jabatan ini, analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan pengumpulan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasikan tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasikan sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan informasi. Yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Sistematis sebuah jabatan dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Yang pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan, proses manajerial. Pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sebelum bisa mencapai hal tersebut. Membutuhkan yang namanya analisis jabatan. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Proses manajerial ini memerlukan sebuah tahap yang menjadikan seorang manajer harus jadi dalam memahami karyawan dengan mudah ditempatkan pada posisi yang sesuai. Kedua, sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyelenggaraan karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut.
Adanya analisis ini akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. 3. Mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan dengan adanya analisis ini. Perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Hal tersebut biasanya dikenakan job analisis, membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan. Tentunya seluruh kinerja karyawan akan lebih mudah diukur dan juga dinilai sesuai dengan standar yang ada. Keempat, adanya manajemen konvensial. 4. Adanya manajemen konvensiasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan, bahkan tidak hanya itu saja. Besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Keadaan dan juga tanggung jawab dalam mengembangkan tugas bisa dapat dilihat dengan mudah menggunakan analisis jabatan tersebut. 5. Sarana pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analisis ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seseorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Dari pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada seorang karyawan tersebut, tentunya akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa disesuaikan dengan rencana perusahaan. Tujuan yang ada, terlebih dalam hal efisiensinya suatu perusahaan. 6. Untuk meningkatkan produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Mengalami kemudahan, peluangan untuk berkembang. 6. Untuk meningkat produktivitas. Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Ketika sebuah produktivitas perusahaan mampu berjalan dengan baik, kecuali kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kemunduran, peluang perusahaan untuk berkembang justru lebih banyak. Pentingnya informasi analisis pekerjaan atau jabatan. Bahwa analisis jabatan terdiri atas dua kata, analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok personal menjadi bagian komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang, dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu. Rekrutmen adalah sebagai proses menarik screening dari dan memilih orang yang memenuhi syarat ketentuan pekerjaan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrut profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. Berbagai sumber rekrutmen agar para pencari tenaga kerja baru dapat melaksanakan tugasnya dengan efisien. Dan sebaik-baiknya, mereka perlu mengetahui atau mengenali berbagai sumber rekrutmen, seperti sumber pelamar langsung. Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu sumber rekrutmen yang selalu dapat dimanfaatkan adalah datangnya para pelamar dari berbagai organisasi. Lalu, ada lamaran tertulis. Sumber lain yang wajar dipertimbangkan adalah lamaran tertulis yang dikirimkan oleh para pelamar. Bagaimana halnya dengan lamaran langsung? Selanjutnya, lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Sifat yang harus dilakukan, persyaratan pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, imbalan yang diberikan, dan status dalam hierarki organisasi. Berbagai sumber rekrutmen dan iklan. Adapun pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen guna memberikan informasi yang lengkap dan mutakhir tentang lowongan yang tersedia.
Seleksi adalah usaha pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh karyawan yang kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan perusahaan tersebut, atau apakah dia dapat diterima dalam suatu instansi tertentu. Langkah-langkah dalam proses seleksi: penerimaan pendahuluan, tes penerimaan, wawancara seleksi, pemeriksaan referensi, evaluasi medis, wawancara atasan langsung, dan keputusan penerimaan. Faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi. Hasil seleksi juga merupakan faktor yang tidak mungkin tidak diperhitungkan. Berbagai langkah yang harus diambil dalam proses seleksi tergantung pada hasil rekrutmen. Di samping itu, dalam memutuskan seleksi ada tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain penawaran tenaga kerja, tantangan etis, tantangan organisasi, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Secara umum dapat dikatakan semakin banyak jumlah pelamar untuk diseleksi, semakin baik bagi organisasi. Karena dengan demikian, semakin banyak jaminan untuk pelamar yang terseleksi diterima menjadi pegawai yang benar-benar merupakan tenaga kerja yang paling memenuhi persyaratan yang telah dilalui. Ada dua kemungkinan kenapa bisa terjadi. Pertama, karena imbalan rendah, karena sifat pekerjaan yang tergolong paling rendah. Hipertrofia organisasi. Kedua, karena pekerjaan menentu spesialisasi tinggi, sehingga tidak banyak pencari kerja yang memenuhi persyaratan. Faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam seleksi. Secara definisi, sistem seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia guna memperoleh kandidat sesuai dengan yang dibutuhkan. Artinya, sistem seleksi ini dilakukan setelah proses rekrutmen selesai. Faktor penting dalam proses seleksi karyawan. Terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan pada saat melakukan seleksi karyawan, di mana faktor-faktor yang perlu diperhatikan menurut Nitisemmo seperti 1. Usia. Disadari atau tidak bahwa usia dapat mempengaruhi tingkat disiplin dan tanggung jawab seseorang. Sebagai karyawan yang usianya masih terbilang muda, cenderung kurang disiplin dan kurang tanggung jawabnya. 2. Gender. Tentunya setiap orang memiliki kemampuan dalam mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti misalnya wanita, jenis tugas seharusnya dibebankan kepada mereka adalah pekerjaan yang tidak mengandalkan kemampuan fisik. 3. Fisik. Yang dimaksud fisik di sini adalah tinggi dan berat badan, mengingat bentuk fisik juga berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, sehingga perlu sekali untuk dilakukan proses seleksi yang ketat demi tercapainya tujuan perusahaan. 4. Kesehatan. Dan faktor terakhir yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses seleksi menurut Nitisemmo adalah kesehatan. Kesehatan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesehatan secara umum dan kesehatan secara khusus. Yang dimaksud kesehatan secara umum adalah karyawan yang tidak mempunyai penyakit berbahaya dan menular. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait pengadaan sumber daya manusia. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Atas perhatiannya kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pulzek Pulung Puriana SEMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.